Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika wa shafiika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bashshis sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aqyasun nas aksaruhum dzikran lil maut fasti'daduhum lah dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Shadaqallahu aladzim wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul karam wal muhtaram hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat zahir maupun batin. Terutama tentunya adalah nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita bisa duduk bersama, berzikir, bertahlil, bertahmid, bersolawat kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka acara takziah kita pada malam yang ke-7 dari wafatnya Ibunda Nasih binti Nawas. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahan, terima segala amal ibadahnya, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Salawat salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqyasun nas aksaruhum dzikran lil maut wasti'daduhum lah dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Yang artinya adalah aqyasun nas, manusia yang dikatakan cerdas,
Manusia yang dikatakan pintar adalah mereka-mereka yang paling banyak mengingat kematian, dan juga mereka yang betul-betul mempersiapkan dirinya di dalam menghadapi kematian. Itulah hakikat daripada makna daripada manusia yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai manusia yang pintar, sebagai manusia yang cerdas. Dia lebih mementingkan kehidupan kekal di akhirat nanti dibanding kehidupan di dunia yang sifatnya hanya sementara. Karena di dalam satu riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya jiba. Dunia ini digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti halnya bangkai. Dan orang-orang yang mencari dunia, orang-orang yang sibuk di dalam kesehariannya hanya fokus terhadap dunia, kilabun, Rasulullah SAW menggambarkan seperti halnya anjing-anjing ya yang sedang merebuti daripada bangkai. Namun dari penjelasan Nabi Muhammad SAW tersebut bukan berarti kita tidak diperbolehkan untuk mencari dunia, karena dunia ini merupakan bagian daripada rangkaian kita di dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Kita tidak bisa terlepas dengan namanya dunia agar kita bisa menuju akhirat nanti. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirat. Buat dunia ini adalah ladangnya akhirat. Dunia ini adalah kebunnya akhirat. Apabila kita tanam dalam kebun yang kita miliki ini kebaikan, maka hasilnya nanti di akhirat adalah kebaikan. Begitu juga sebaliknya, apabila yang kita tanam di dunia ini adalah nilai-nilai yang negatif, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kepada kita dengan balasan atau siksaan yang sangat pedih. Maka jadikanlah dunia ini sebagai media, sebagai kendaraan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai wasilah kita agar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan manusia ini tidak terlepas dari yang namanya kehidupan yang ada di dunia ini. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendapatkan wasiat dari malaikat Jibril. Satu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Atani Jibril. Jibril datang kepadaku. Qala, kemudian Jibril berkata, Aishma syi'ta fa innaka mayyit. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, hiduplah engkau di dunia ini Aishma syi'ta, semau, sesuka, sebebas. Kalau bahasa orang Jawa sekarepmu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini dengan profesi, dengan keadaan, dengan aktivitas, kegiatan dan lain sebagainya. Silakan. Anda ingin menjadi seorang pegawai pemerintah, silakan. Ingin menjadi seorang pedagang, silakan. Ingin menjadi abdi masyarakat atau lain sebagainya, silahkan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, bahwa kalian semua akan mati dan akan meninggalkan dari apa yang kalian usahakan di dunia ini. Dari apa yang kalian cari di dunia ini, itu semua akan ditinggalkan. Hanya 3 amalan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza mata banu Adam inqata amaluhu. Ketika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amal, terputuslah aktivitas, terputuslah hubungan dia dengan masyarakat, kecuali 3 hal yang akan dia bawa. Di antaranya adalah ilmu yang tafa'u, al ilmu yang tafa'u,
ilmu yang bermanfaat. Maka alhamdulillah kita semua berkumpul di satu tempat yang dimana pada tempat ini diajarkan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita dididik tentang pendidikan agama, dididik tentang pengenalan daripada dasar-dasar agama kita, dididik tentang bagaimana cara membaca kitabullah Al-Quranul Karim. Ini satu hal yang begitu luar biasa. Tidak ada satu tempat yang paling mulia kecuali di situ diajarkan kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tempat-tempat di mana diajarkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian ulama mengatakan afdhal turuq ilallah thariqatut ta'lim wa ta'ala. Paling utamanya jalan kita menuju Allah adalah jalan belajar dan mengajar, belajar dan mengajar, yaitu mengaji. Inilah satu jalan yang lebih cepat daripada jalan-jalan yang lainnya untuk kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmu seseorang akan selamat di dunia dan juga akan selamat di akhirat. Karena ilmulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, dengan ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan dan kita sebarkan kepada orang lain. Ini yang akan kita bawa di antara bagian 3 amal yang akan kita bawa ketika kita meninggal dunia. Di antaranya lagi adalah waladun saleh, anak yang saleh, anak yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita duduk bersama dalam rangka bertakziah atas wafatnya Ibunda Nasih binti Nawas, yang merupakan seorang ibu dari anak-anaknya, cucu-cucunya, yang pada malam hari ini kita diundang bersama-sama dalam rangka untuk mendoakan almarhumah dengan kita membaca suratul Fatihah, dengan kita membaca suratul Yasin, dengan kita membaca tahlil, zikir, tahrir dan tahmid, yang pada intinya itu semua pahalanya kita hadiahkan wabil khusus untuk almarhumah, yaitu Ibu Nasih binti Bapak Nawas. Karena ulama bersepakat amalan baik itu amalan badaniyah atau amalan yang sifatnya maliyah, apabila dihadiahkan pahala yang untuk si mayit, maka itu sampai kepada si mayit. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah sedekahun jariyah, sedekah yang kita keluarkan atas nama mayit, maka pahala dari sedekah yang kita keluarkan atas nama mayit itu pahalanya bisa sampai kepada mayit. Sama seperti halnya kalimat-kalimat thayyibah, bacaan-bacaan yang baik. Ya, bahkan ulama itu mengajarkan kepada kita untuk mengirimkan bacaan Fatihah, doa istighfar, yang itu semua kita hadiahkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, tetangga-tetangga kita, agar mereka mendapatkan syafaat, agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau barang-barang enak, ya, barang-barang enak, siapa tahu nih dari kita nih yang barang-barang berzikir, bertahlil, bertakbir, ada satu orang yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang lain itu diterima. Siapa tahu di antara kita ada doanya yang ternyata diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kesatuan, bergotong royong, saling membantu, yang intinya di sana. Ya. Dan ini ulama telah sepakat dari mazhab Syafi'i tentang hal seperti ini. Ya. Amalan-amalan yang memang diajarkan oleh guru-guru kita, para ulama-ulama kita, ya, mengirimkan bacaan-bacaan atau kalimat-kalimat thayyibah yang semuanya kita hadiahkan kepada pendahulu-pendahulu kita. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini ya tentunya tidaklah perlu kita jadikan satu bahan yang mengakibatkan hubungan silaturahmi kita menjadi buruk. Satu hal yang sifatnya bukan hal yang prinsipil dalam agama.
ya, bukan satu hal yang mempengaruhi keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau memang dia nabinya beda. Ya, kita nabinya Muhammad, dia nabinya Ahmad Musodik lah, udah beda. Bolehlah kita katakan lu sesat, ya, dan juga menyesatkan. Ini cuma permasalahan khilafiyah yang ulama bahkan mayoritas mengatakan apa yang kita hadiahkan atas nama maid, baik itu ibadah maliyah atau badani, sampai pahala kepada ya, jadi sudah selesai. Tidak perlu lah kita ya menghujat si A, menghujat si B dan lain sebagainya. Ya, padahal hal-hal yang sangat prinsipil yang perlu kita dadani, ya, bertanya tentang umat Nabi Muhammad. Keadaan umat Nabi Muhammad di luar sana bagaimana? Kita lihat banyak orang yang dalam keadaan kesusahan, kemaksiatan merajalela dan lain sebagainya. Hal-hal yang sangat perlu didandani, inilah yang menjadi konsep kita. Inilah yang seharusnya menjadi fokus kita. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya tidak mempengaruhi keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini dijadikan senjata, dijadikan sebagai pematik permusuhan antara kita sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainakum. Sesungguhnya kita sesama muslim itu bersaudara, fa aslihu, kata Allah Subhanahu wa taala. Damaikanlah mereka, satukanlah mereka, karena ketika umat Islam bersatu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemenangan kepada kita. Mudah-mudahan dengan cara takziah kita pada malam hari ini semua bisa kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita, yang pada intinya kita pun akan mengalami yang namanya kematian, dan kita berusaha untuk menghadapi kematian dengan melakukan amalan-amalan saleh. Fastabiqul khairat, kita saling berlomba, ya, berlomba di dalam kebaikan. Lana a'maluna walakum a'malukum, untuk kami amalan kami, untuk kalian amalan kalian. Selesai. Allah dengan non-muslim lakum dinukum waliyadin, untuk kami agama kami, untuk kalian agama kalian. Selesai. Kalau masalah berbeda mazhab, berbeda pendapat, lana a'maluna walakum a'mal, kami amalan kami, kalian amalan kalian. Kalian punya guru, kami punya guru. Kalian punya sanad, kami punya sanad. Selesai. Tidak perlu dibesar-besarkan yang mengakibatkan ketika ketemu makanya ya nggak salaman cuma gara-gara hal yang sifatnya ya tidak mempengaruhi keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah acara takziah kita pada malam hari ini kita tutup dengan pembacaan doa dengan harapan apa yang kita laksanakan dari malam pertama hingga malam yang ketujuh ini betul-betul ya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, berkhusus kepada almarhumah Ibu Nasih binti Nawas, yaitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahannya, terima amal ibadahnya, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdul wafin 'amma wa yukafi mazidah ya rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa lidawil wajibati 'alaina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma wa asil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu bil Qur'anil azim wa ma qulnahu min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahnahu subhanallah bihamdihi
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس هدية يسيرة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ونقدم ذلك ونحن إلى حضرة حبيبنا وشفينا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين وإلى أرواح من الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والمقلدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين وجميع الأولياء إلى أي مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها ببر وبر خصوصا الأولياء شيخ شاب القادر الجيلاني وسيد شيخ محمد الغزالي وسيد أحمد الغزالي وسيد شيخ معروف القرحي وسيد ساسي السقطي وسيد سيد القاسم جنيد البغدادي وسيد سيد الحسن السدي وسيد أحمد البدوي وسيد أحمد الرفاعي وسيد أحمد التجاني وسيد إبراهيم الأدهم وسيد أحمد الدسوقي وسيد إمام النووي وسيد الحبيب عمر بن العطاء سيد بن عبد الوارث وسيد الحبيب عبد الله بن علاوي الحدث شيخ وقع بن سالم وشيخنا من أجزنا فتحنا له الشيخ ويعبد العزيز على سبيل سماء جديد وسلم وسيد الحبيب صديق الجباري ربي أرواحنا وعزم هذا البلاء ومجد العثمان وقل هذا البلاء مهدر الجزل جزل يا الله بحمد الجزل كيف أنك الجزل ومجد ونفعنا بهم وكلهم وبأسرارهم وببركاتهم إلى حضرة خصوصا يا الله المرحوم ابن ناصر بن نواس وإلى روح بابا سيرات بن سامن سمالا روح سيرات بن سيرات سمالا روح يمان بن سيرات وإلى روح لنا بن سيرات سمالا عدل بن عطا سمالا روح أدا بن دوارو وما إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اجعلها بدار من النار وإدخالها من النار وإدخل لها من النار وسلطا لها من النار ونجاة لها من النار اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدها ووالدهم ورسلهم وفورهم ثم إلى أرواح من ضاج وقرب ومن أموات المسلمين كافة عامة خصوصا لا زير ولا ذكر اللهم جميع برحمة ورضوان وأسكننا واسعدنا يا حنان يا من إذا سئل عطاء وإذا استغنى عن الله فاجبر انكسارنا واقبل اقتدارنا واختم بالصلاة عملا